Selamat siang, berikut adalah sebuah video tutorial yaitu bagaimana caranya memasang keramik lantai tanpa menggunakan bantuan benang sebagai pemandu. Nah, di sini nanti kita akan fokus di pemasangan keramik yang pertama ya. Di pemasangan keramik yang pertama itu nanti akan kita timbang supaya dia punya permukaan itu rata dan lurus, dan untuk keramik berikutnya itu nanti akan mengikuti kelurusan dari keramik yang pertama kita pasang. Oke teman-teman, bagaimana cara teknik pemasangannya? Silakan simak video berikut ini. Alat yang kita gunakan adalah yang pertama palu karet, kemudian sendok semen, dan yang tak kalah pentingnya adalah ini, water pass. Kemudian kita siapkan juga semen kering ya, semen biasa, semen kering, dan ayakan ini. Ayakan ini nanti akan membantu kita untuk menaburkan semen di permukaan semen yang kita pakai sebagai alas keramik ini. Oke teman-teman, kita aduk-aduk dulu ya. Ini saya menggunakan adonan semen basah. Nah, sebelumnya lantainya ini kita harus cek dulu ya, di mana posisi lantai yang tertinggi, yang paling tinggi. Dari situlah kita memulai memasang keramik yang pertama ini. Ini teman-teman ya, cara mencari atau menemukan lantai yang tertinggi, permukaan lantai yang tertinggi adalah dengan cara kita siram aja air di dalam ruangan tempat kita bekerja ini. Kita siram aja air sambil kita membasahi lantai ini. Karena kalau lantai ini kering, nanti dia punya adonan ini cepat kering juga, diserap oleh lantai ini. Karena lantai ini kan sudah kering betul nih, sudah lama tidak kena air. Makanya sebelum kita bekerja kita siram dulu lantainya menggunakan air, dan sambil kita mencari titik di mana posisi lantai yang paling tinggi. Disitulah nanti kita akan memulai memasang keramik yang pertama ini. Oke, setelah kita buat adonannya seperti ini teman-teman, kira-kira sudah cukup tinggi gini, lalu kita taburkan bubuk semen ini di permukaannya supaya dia nanti ini menjadi lem, jadi perekat supaya dia tambah kuat ya, dengan cara ditaburi semen seperti ini. Kemudian kita letakkan keramiknya di atas permukaan semen yang kita taburkan itu tadi. Keramiknya harus dibasahi dulu ya teman-teman, supaya dia tidak terlalu cepat menyerap atau tidak terlalu cepat mengering nantinya. Kalau dia terlalu cepat mengering, nanti kita agak kesusahan untuk merapatkan keramik ini ke permukaan semen. Keramiknya harus direndam terlebih dahulu. Kemudian untuk jarak daripada keramik itu daripada tembok, dari sini ya dan dari sebelah sini, itu jaraknya minimal 5 cm. Lebih juga nggak apa-apa, tapi di sini saya gunakan yang 5 cm. Kemudian kita letakkan water pass ini ke permukaan keramik yang kita pasang pertama ini teman-teman. Kemudian kita sesuaikan ya, kita pukul-pukul perlahan-lahan supaya dia punya permukaan itu nanti lurus dan presisi, tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan atau tidak miring ke depan atau ke belakang. Oke, kita kira-kira kita perhatikan baik-baik ya, dia punya posisi titik fokus airnya di dalamnya itu. Jika dia sudah berada di posisi tengah, berarti itu sudah sangat presisi dan sangat lurus. Oke, jika sudah, kita amati dengan seksama karena ini nanti akan menjadi panduan untuk keramik-keramik berikutnya. Oke, mantap. Lalu kita putar posisi daripada water pass ini dan kita perhatikan posisi yang berikutnya, dan ini juga sudah mantap teman-temannya. Sudah sangat presisi, sangat lurus, sangat rata permukaannya. Oke, mantap. Oke, kemudian untuk pemasangan keramik berikutnya, setelah kita meratakan permukaan adonan semen ini ya, kita taburi dengan semen kering seperti ini menggunakan ayakan tadi. Inilah fungsinya daripada ayakan tadi, untuk menaburi semen di permukaan adonan ini. Kemudian kita letakkan keramik yang nomor 2 teman-teman dengan cara seperti ini. Dan sebelumnya harus dibasahkan juga ya, harus dibasahi dulu keramik yang
kita pasang ini supaya dia tidak terlalu cepat menyerap daripada semen yang ada di bawahnya ini. Jika dia terlalu cepat kering, nanti kita kesusahan untuk memukulnya. Oke, kita pukul perlahan-lahan seperti ini ya, jangan terlalu kuat karena permukaannya sudah cukup datar tadi. Lalu kita ukur kelurusannya menggunakan mistar yang kita buat sendiri ini. Mistar yang kita buat dari potongan kalsibot bekas, dan permukaannya ini adalah sangat lurus karena ini adalah potongan dari pisau pabrik. Sangat lurus teman-teman. Kita manfaatkan sebagai mistar pelurus untuk pemasangan keramik. Nah, jika tidak ada celah di sini, di bawahnya ini tidak ada celah lagi. Ini kita cek ya dengan menggunakan sendok semen ini. Jika di sini tidak ada celah, berarti itu sudah bisa dijamin pasti lurus. Keramik yang kita pasang di posisi berikutnya ini itu pasti lurus. Jika belum lurus, kita bisa mengetok-ngetoknya menggunakan palu karet ini teman-teman. Ini masih ada rongga sedikit, masih terganjal ya tengahnya, ini bisa kita pukul seperti ini perlahan dengan menggunakan palu karet ini. Sambil kita perhatikan jarak daripada keramik yang kita pasang ini teman-teman. Jangan sampai dia bergeser atau miring posisinya. Nanti celah lubangnya atau dia punya nut itu bisa miring juga nanti kalau kita tidak perhatikan saat memukul-mukul keramik yang berikutnya ini. Oke, kita pukul terus teman-teman ya, perlahan-lahan seperti ini, dan atur nutnya supaya tidak lari. Jika nutnya ada yang renggang atau ada yang posisinya miring, nanti berikutnya keramiknya nanti akan miring juga, tidak presisi. Kita singkirkan yang ada di sekitarnya ini agar kita lebih mudah untuk memukulnya seperti ini teman-teman. Singkirkan adonan semen yang mulai mengeras yang ada di sebelah luar ini. Oke, kita cek lagi dengan menggunakan mistar kita ini. Jika masih mengganjal atau masih ada celah, berarti itu tidak presisi. Kita harus memukulnya perlahan-lahan dengan cara seperti ini. Dan yang menjadi panduan tadi adalah keramik yang kita pasang di pertama tadi, yang sudah kita timbang dengan menggunakan bantuan water pass. Oke teman-teman, ini sudah cukup lurus ya. Ini sudah cukup lurus. Sudah kita cek baik-baik dengan menggunakan mistar ini. Oke, mantap. Ini sudah sangat presisi, sangat lurus teman-teman. Kita bisa cek lagi menggunakan ini. Kita cek dengan menggunakan sendok semen ini. Ini sudah tidak ada celah ya, tidak ada celah di sini, dan ini artinya sudah sangat lurus dan presisi teman-teman. Begitu juga yang di bagian luar ini. Nih seperti ini. Ini sudah tidak ada celah, berarti ini dijamin sudah pasti lurus. Oke, begitu juga nanti pemasangan keramik-keramik yang berikutnya. Kita bisa memasangnya dengan cara seperti ini dan tidak perlu terburu-buru teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, memberikan pengetahuan, dan juga pengalaman yang baru bagi kita. Untuk pemasangan berikutnya nanti kita bisa menggunakan teknik yang seperti kita pasang yang barusan ini teman-teman. Oke teman-teman, mari dukung terus channel ini agar bisa terus memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Mantap!